sebagai entrepreneur juga perlu kita tekankan juga bahwa kolaborasi itu bisa mempercepat pertumbuhan. Contohnya seperti GTI Max, mindset bisnis kreatif. Jadi yang saya alasan itu untuk kita bisa, atau misalnya UMKM atau usaha kecil yang mau membuat desain marketing itu, saya coba sharing lah ilmunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan, founder dari Hana Creative Studio. Kali ini kita akan ngevlog ke Recap Coffee, di mana di sana kita ada event dari Makassar Digital Creator dan kebetulan diundang untuk sharing session di sana tentang secret sauce-nya lah Hana Creative Studio. Tertarik untuk ikuti? Mari kita langsung aja ke sana sambil ngevlog. Oke, jadi ini studio saya sendiri. Jadi di kamar ini seperti ini ya, kita bisa lihat. Oke, sini meja kerja. Di sini saya pakainya MacBook Air ya. Jadi sambil kerja di sini tentang layar utamanya di sini ya. Kita lebih fokus ke Canva. Di sini ada eksternal untuk monitornya. Di sini saya biasanya kerja sambil dengar podcast teman-teman. Nah ini microstock ya, fokus ke microstock tentang Adobe Stock kalau di sini. Kalau di sini di Canva. Nah di sebelah sini ada iPad. Di sini buat lebih kebanyakan buat main game saja. Sebenarnya saya belajar Procreate di sini, iPad-nya, cuma jarang kepake. Nah, sini ada mungkin lemari buat simpan mainan. Ada buku juga. Buku-buku tentang bisnis sih, kebanyakan nama tentang agama. Oke. Ini ada DJI buat drone-drone juga. Ini ada mainan. Saya tertarik untuk hobi ya, untuk rakit mainan robot lah sama Gundam. Di sini ada juga motor-motoran. Nah ini mainan-mainannya sama Gundamnya. Ini andalan saya juga ini. Nah di sini ada juga beberapa figur ya dari Pokemon. Ini ada beberapa juga di sini. Nah di sini tempat disiapkan istri biasanya, tempat makannya ada roti gandum. Ini ada buah-buahan. Nah biasanya taruh bekalnya di sini. Nah ini ada juga buat kalender ya. Ini pakai sensor. Nah di sini tempat istri saya biasanya. Ini agak berantakan. Situ ada Nintendo Switch. Ini ada TV buat nonton kalau capek main game. Nah di sini ada beberapa tempat ya buat mainan juga. Ini ada brand saya sendiri dan beberapa mainan. Oke, mungkin untuk vlog di studio seperti itu ya. Kita lanjut saja ke Recap Coffee buat sharing session di sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngevlog ke Recap Coffee, di mana kita akan sharing session di sana tentang Hana Creative Studio, di mana kita membahas tentang mindset bisnis kreatif, tentang background Hana Studio, tentang ekosistem di Hana Studio, juga tips-tips mengenai investasi dan cara mencari keberkahan rezeki yang kita cari di dunia dan di akhirat. Oke, mungkin kita akan sedikit ngevlog dulu sambil jalan ke sana. Jadi sambil bawa mobil kita akan coba mungkin saya sampaikan beberapa poin-poin yang teman-teman bisa pelajari. Oke, that's it. Let's go. Iya, mari Pak Ayum. Iya. Oke, jadi mungkin saya sedikit sharing-sharing sambil ngevlog bawa mobil teman-teman.
Jadi kalau di HANA Studio itu fokusnya di Canva Creator Template, dan alhamdulillah sudah memiliki tim dan sistem yang dibuat untuk menjalankan proses dari hulu ke hilirnya, misalnya dari produksi, dari submit, metadata, sampai dipublish di Microstock-nya. Jadi kalau HANA Creative Studio kebetulan fokusnya di Canva Creator Template pertama, kemudian ada Adobe Stock, kemudian ada Envato, kemudian ada juga bisnis konven, yaitu HANA Fresh Laundry, juga Hanabi, jadi jualan madu Hanabi. Untuk HANA Creative Studio sendiri itu alhamdulillah saat ini yang paling besar ya, karena timnya juga sudah lumayan besar, ada sekitar 100-an orang, juga ada terbagi dua, jadi ada tim bagi hasil, juga ada tim freelance. Kemudian untuk tim Adobe Stock, alhamdulillah sudah ada sekitar 3 orang, itu keponakan istri juga, yang kebetulan kemarin mau belajar di Canva, tapi belum punya passion ke sana, jadi diarahkannya ke Adobe Stock. Jadi fokusnya di sana itu Image AI dan Video AI. Jadi baru berjalan sekitar awal tahun 2024 ya, mungkin fokusnya pertama itu awalnya di Shutterstock untuk foto dan video. Pertengahan tahun mulai merambah ke Video AI, dan awal tahun 2025 ini fokus ke Image AI. Kemudian untuk Envato sendiri itu saya kolaborasi kepada yang ahlinya, kebetulan karena fokus timnya ke Canva sama Adobe, jadi kalau Envato ada kolaborasi dengan yang ahli lah di bidangnya. Itu alhamdulillah belajar kemarin di Kak Malik Wisnu, itu ownernya Almarka Studio. Jadi alhamdulillah beliau menjadi mentor saya, tempat saya belajar lah, bertanya, karena kebetulan kolaborasi juga untuk Canva Creator dari beliau. Jadi sering saling sharing, saling diskusi, kira-kira selain Canva apa saja Microstock yang kira-kira bagus lah ke depannya, dan diberi masukan oleh Kak Malik, itu bisa fokusnya ke Envato, juga bisa fokus ke Adobe Stock untuk AI, karena beliau sendiri fokusnya di font creator, jadi membuat font itu sebenarnya juga termasuk alhamdulillah ya, termasuk sebuah jalan rezeki dari Allah bisa bertemu beliau. Jadi lewat beliau atas izin Allah bisa ketemu juga link ke owner studio yang punya akun Canva Creator, dan banyak link ke Foundry atau font creator. Jadi terbukalah jalan ke kolaborasi untuk Microstock lain, karena yang paling pertama tim HANA Studio kolaborasi itu dari Kak Malik. Dari Kak Malik itu awal mungkin tengah tahun 2023 ya, enggak, tahun 2022 akhir, alhamdulillah. Ini juga termasuk tips buat teman-teman betapa berkahnya menjadi konten kreator, di mana kita saling sharing ilmu di sosial media yang bermanfaat ya, sesuai dengan skill dan passion teman-teman. Jadi Kanotes waktu itu sama Kak Malik mengenai Canva Creator yang saya handle bersama tim, dan dari situ mulai saling tanya-tanya, ketemuan, dan alhamdulillah dikasih amanah oleh beliau untuk bisa mengurus salah satu akun Canva Creatornya. Dan
itulah pentingnya teman-teman, kalau teman-teman bergerak di industri kreatif, salah satu investasi yang paling penting adalah personal branding, karena nanti dari situnya insya Allah kalau niat kita memang benar-benar tulus ya, niat kita baik untuk fokus berbagi ilmu, memang kita juga punya niat untuk bisa mendapatkan rezeki. Tapi kalau kita terlalu fokus ke poin tersebut, kadang energi atau semangatnya itu cepat hilang, karena kita kejarnya bukan legasi lagi, bukan sesuatu yang bisa ditinggalkan, yang bisa menjadi amal jariah buat kita nanti, tapi kita fokusnya ke dunia, dimana fokusnya itu hanya cuan dan cuan saja. Nah, kemudian itulah tips buat teman-teman, pentingnya personal branding. Teman-teman harus banyak-banyak belajar ya untuk personal brandingnya. Kemudian lanjut dari situ. Mungkin kita backtrack dulu sedikit ke belakang. Awalnya itu sebenarnya kenapa saya bisa masuk ke industri kreatif, itu karena dampak dari COVID 2020. Sebelumnya resign dari perusahaan yang sebenarnya sangat saya sukai karena orangnya di sana sangat baik, tetapi waktu itu saya sendiri harus menjalankan operasi, di mana operasi itu memerlukan waktu bed rest itu sekitar 6 bulan atau sampai 1 tahun, dan kita tidak tahu kapan lah sembuhnya, karena sakitnya itu lumayan berbahaya karena mengganggu aktivitas fisik, terutama kalau kita sering duduk atau naik motor. Nah, dari situ mulai kepikiran 2020 awal jadi konten kreator, karena setelah resign, alhamdulillah sudah ada bisnis yang cover waktu itu, jualan madu, brand saya sendiri juga, kerja sama petani madu hutan, dan alhamdulillah lumayan bisa membantu dapur tetap ngebul. Selanjutnya 2020 awal itu karena sambil bed rest juga, akhirnya kepikiran buat konten, kira-kira konten apa yang bermanfaat lah buat orang lain atau yang bermanfaat buat teman-teman yang lain. Nah, kebetulan karena dulunya jadi Chief Everything Officer ya, jadi kita handle semua bisnis kita, mulai dari kurir, mulai dari packaging, mulai dari produksi. Jadi ada basic lah desain untuk marketing usaha saya sendiri. Nah, dari itulah saya membuat konten. Jadi desain-desain tersebut menjadi konten. Saya coba sharing ke sosial media dalam bentuk konten, dalam bentuk edukasi cara atau tips menggunakan Canva untuk marketing. Biasanya ada UMKM ya yang butuh tips-tips tersebut, karena biasanya UMKM karena masih skala kecil, belum bisa punya tim desainer, mereka lah yang akan membuat desainnya. Nah, lanjut dari situ akhirnya ketemulah komunitas-komunitas konten kreator juga, konten kreator Canva, dan alhamdulillah semakin lama semakin banyak channel dan link yang bisa didapatkan, karena jadi kita saling diskusi, saling sharing, saling berbagi project, terutama sharing-sharing ke UMKM, juga ada project-project menjadi pemateri. Jadi kita lumayan bisa banyak project yang bisa dikolaborasi seperti itu. Nah, nanti dari situ alhamdulillah lulus lagi sebagai Canva kreator. Itu sebenarnya 2 kali ya, saya 2 kali daftar sebagai Canva kreator template, tapi nggak lulus. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena Canva melihat portal saya itu hanya sebagai konten kreator, bukan sebagai studio desain. Dan alhamdulillah 2022 Maret itu tiba-tiba ada menu
kreator template di akun saya. Dan alhamdulillah itu menjadi titik awal dimana saya bisa tahu, oh ternyata dari template ini bisa menghasilkan dolar atau bisa mendapatkan penghasilan, ya rezeki lah, karena betul-betul itu passion kami waktu itu. Passion sebagai content creator kan kita rajin buat tips edukasi tentang cara mendesain, dan kebetulan dapat tempat dimana kita bisa skill kita itu bisa dimonetize ya. Jadi kita punya skill di bidang Canva, kemudian ada yang membutuhkan yaitu Canva yang membuka Canva Creator untuk digunakan ke masyarakat umum. Dan sampai sekarang bisa berkolaborasi dengan teman-teman konten kreator yang lainnya. Nah dari situ ternyata lahirlah keberkahan rezeki, karena kita bisa juga membantu teman-teman konten kreator lainnya untuk monetize skillnya. Jadi sebenarnya kolaborasi itu penting ya teman-teman, karena disitulah keberkahannya. Dan bukan berarti kolaborasi itu kita berbagi kue, tapi sebenarnya loyangnya yang diperbesar. Jadi kalau kita kerjakan sendiri kan kuenya cuma itu saja. Tapi kalau kita berkolaborasi, misalnya kita punya tim ada sekitar 10 orang, loyangnya tambah besar, kuenya tambah banyak, tambah bervariasi, dan kita juga mendapat keberkahan dari rezeki tersebut. Oke, dan kemudian dari situ mulai merambah ke sistem yang saya sharing tadi. Kita buat sistemnya dimana sistem tersebut bisa diduplikasi ke studio yang lain. Nah lewat situ alhamdulillah pertama kali Kak Malik mengajak dan kepikiran, oh kayaknya ini bisa ya dibuat sistemnya. Jadi bagi hasil kami sebagai manajemen yang membuat sistemnya dan menduplikasinya itu mendapatkan bagi hasil ya, misalnya kita bagi hasil 60 ke kami manajemennya, 40 ke owner studionya, dan pakainya itu toolnya cuma Google Spreadsheet, pakai Excel, Google Spreadsheet. Kita pakai rumusnya karena sistem cara hitung ekspornya sudah ada, jadi lebih memudahkan. Kemudian semakin besarlah Hana Studio, sudah konetes juga ke owner studio yang lain, ke circle dari Kak Malik, dan semakin bertambahlah studio-studio yang ingin mengajak Hana Studio untuk kolaborasi dalam menghandle akun Canva Creator. Dan sistemnya sama juga bagi hasil. Dan alhamdulillah dari situ mulai merambah lagi ke ilustrasi. Jadi kita kepikiran untuk hire ilustrator di mana sistemnya per project. Jadi kami tidak mengunci gajinya. Misalnya ilustrator ada gaji bulanan, kami tidak mengunci, tapi per project. Jadi atau per set. Jadi kalau dia rajin itu semakin banyak penghasilannya. Kalau sibuk ya nggak apa-apa kan. Mereka juga butuh waktu ya untuk bisa lebih kreatif. Kita tidak terlalu banyak pressure. Semuanya serba fleksibel, serba tanpa tekanan. Yang penting kami sebagai manajemen sudah mengarahkan kalau riset itu ada. Jadi riset-risetnya kami sudah infokan, riset A1 lah yang terbaik yang kami bisa berikan. Kami kasih arahan, petunjuk mengenai risetnya, terus cara-caranya, tips-tipsnya, dan tergantung dari tim nanti, baik itu dari tim bagi hasil freelance maupun ilustrator, apakah dia mau berkreasi sesuai dengan arahan atau riset, ya tergantung juga dari pribadinya, kan ada juga yang agak idealis. Nah nanti dari situ akan berkembang lagi, alhamdulillah sharing-sharing lagi, kita rambah dunia Envato. Untuk Envato itu timnya khusus karena saya tidak ada background di sana, tidak ada basic Envato, lebih fokus ke Canva, dan alhamdulillah dapat tim terbaik juga. Kami saling bagi hasil dan terus merambah ke Adobe Stock. Untuk Adobe Stock alhamdulillah ponakan istri yang handle,
Dan dari situ alhamdulillah semakin banyaklah keran-keran rezeki yang bisa kami hasilkan. Oke, mungkin itu saja dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi vlognya ke Recap Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.